Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mau bertanya bagaimana cara mendakwakan orang tua yang belum mendapatkan hidayah. Ya, terima kasih, jazakallahu khairan. Yang pertama, doa, hadirin. Kita nih sering semangat dakwah di keluarga tapi lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah agar Allah buka hati mereka. Bukankah ibunya Abu Hurairah dapat hidayah karena doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi doanya itu harus kuat. Antum yang ingin orang tua dapat hidayah itu harus kuat doa di sepertiga malam terakhir, harus kuat doa antara azan dan qomat. Kalau punya uang umroh doa di sofa di Marwah, nangis di sana. Kalau punya uang untuk haji jamaah, doa di Arafah, doa di Arafah. Wih, doa di Arafah luar biasa, hadirin. Doa di Arafah tuh luar biasa. Kalau bisa, atau yang haji tahun ini nih, itu doa bisa, doain orang tua, doain orang tua. Lalu setelah doa, yang kedua, jujur sama Allah. Intas dukillah hayasduka. Jika kita jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Terus yang ketiga, bangun kepercayaan dulu dengan orang tua. Sebagian ulama sirah mengatakan, kenapa Nabi SAW diutus di usia 40 tahun? Kan Allah bisa utus beliau di usia 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun. Salah satu hikmah untuk memberikan waktu kepada masyarakat agar mereka percaya dengan Nabi SAW. Karena membangun kepercayaan itu butuh waktu. Membangun kepercayaan butuh waktu. Makanya, dan itu berhasil. Beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Saya ingin tanya, gelar Al-Amin itu dulu kuliahnya fakultas apa, jamaah? Hah? Untuk dapat gelar Al-Amin, fakultas apa dapat gelar itu? Itu gelar lapangan, bukan gelar akademisi. Gelar lapangan tuh. Dan butuh waktu, butuh interaksi. Itu pun gak 100% nerima ketika beliau dakwahi, tapi sangat berpengaruh. Sama, kita kan ngaji nih, dengan kita ngaji pasti ada perubahan. Wajar kalau orang tua awal-awal bersikap defensif, jaga jarak. Mungkin bukan jarak fisik, tetapi ini anakku nih gimana nih, apalagi perubahan penampilan, itu kan orang tua semakin bertanya-tanya, ini kok anakku semakin aneh aja gitu loh. Nah, itu wajar banget, hadirin sekalian. Semua orang normal biasanya demikian. Maka itu tantangan buat kita untuk menetralisir, membangun kepercayaan bahwa pola yang sekarang sedang kita lakukan dan sedang kita jalani, yang tidak lain tidak bukan adalah pola Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu membawa kebaikan di keluarga, di orang tua dan seterusnya. Pola ini merubah kita sebagai anak jadi semakin baik lagi ke orang tua, semakin sayang ke orang tua, semakin disiplin, semakin royal, semakin ringan tangan dalam membantu. Itu dulu ditunjukkan. Lalu semakin rajin ibadah tentu saja gitu loh. Orang tua lihat, tumben nih anak ke masjid gitu misalnya. Tumben nggak baca komik lagi tapi baca Al-Quran. Tumben nggak main game online, oh ternyata baca buku para ulama. Itu dulu yang ditunjuk, bangun kepercayaan gitu loh. Bukan bangun perdebatan. Nggak efektif, hadirin. Lalu mainkan konsep mu'allaf di dalam Islam. Mainkan konsep mu'allaf, kasih hadiah, bahkan kasih zakat boleh kan, hadirin. Kasih hadiah. Kalau kita punya kelebihan uang, transfer ke mereka, kasih mereka, traktir mereka,
akhir pekan ajak mereka makan makanan kesukaan, ajak jalan-jalan gitu loh. Ajak jalan. Beli, kalau ibu kita belikan baju baru gitu, jangan baju bekas, baju baru gitu. Jadi belikan yang mereka senang. Ya kita berada di posisi mereka lah hadirin. Kita sebel nih sama orang, sebel banget sama orang. Tiba-tiba kita dapat info bahwa ada yang mentransfer 10 juta hari ini ke rekening kita. Lalu ketika kita cek, ternyata orang yang kita sebelin itu transfer 10 juta. Gitu loh. Kira-kira sebel kita turun nggak tuh? Mungkin masih tanda tanya, ini maksudnya apa nih? Gitu loh. Tapi nggak berlangsung lama, minggu depannya dia kirim 10 juta lagi. Terus ditanya, ini apa maksudnya? Enggak, ini aku dapat rezeki, saya ingin berbagi dengan antum aja. Minggu depannya 10 juta lagi. Minggu depannya 10 juta lagi. Minggu depannya 10 juta. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, setiap pekan 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Tahun pertama 10 juta, 10 juta, 10 juta. Tahun kedua 10 juta, 10 juta. Kira-kira sebel antum hilang nggak? Yang bilang hilang cuma 3 orang. Yang lain nggak punya perasaan. Sebel antum hilang nggak? Hilang gitu loh. Hilang sebelah. Jadi sayang gitu sama dia. Ya udah, kenapa nggak transfer orang tua 10 juta per pekan aja? Ya nggak punya duit Pak Ustadz gitu jawabannya. Ya kalau nggak punya 10 juta per pekan, ya semampu kita lah, 9,9 juta lah gitu loh. Nggak mampu 9,8, nggak mampu terus sampai mentok. Ya udah, nggak mampu 10 ribu deh sepekan. Artinya kasih tuh orang tua, jangan pelit-pelit gitu loh. Kasih. Orang tua kita jual sawah biar kita ke sekolah, masa kita perhitungan? Misi kita gimana mereka dapat hidayah. Jadi kasih, pokoknya misalnya kita baru kerja, gaji pertama buat orang tua dikasih. Pokoknya tunjukkan bahwa kita sayang dengan mereka. Baru setelah itu masuk nasihat-nasihat, kirim misalnya artikel, terus juga dipilih-pilih, cari artikel yang bahasanya santun, bijak, tetapi membahas pembahasannya syarat akan dalil. Minta orang tua lihat juga. Terus juga jangan pakai gaya menggurui, karena orang tua nggak suka digurui. Kasih bahasa pertanyaan, "Ma, aku dapat artikel bagus deh," atau "Bu, aku dapat artikel bagus, bisa ibu baca tuh, terus mohon arahannya," gitu loh. Sebagai orang tua nih, aku harus bagaimana gitu. Jadi jangan sampai kayak pendekar baru turun gunung sama orang tua, terus ngajarin orang tua. Apalagi kalau masa lalu kita itu jauh dari istilah anak baik-baik gitu loh. Terus sekarang dapat hidayah, mau dakwah mau dikte orang tua, ya diketawain sama orang tua. Ya kamu nak ngajarin ibu, waktu kamu ketangkep di polsek yang tembus kamu siapa? Gitu kata ibunya. Sekarang sok-sok alim. Jadi makanya ketika kita punya masa lalu yang nggak bagus, itu dihilangkan dulu dengan sikap yang nyata. Jangan langsung jadi langsung jadi dai di dalam rumah, nggak bisa, susah gitu. Jangan orang tua langsung ibu samanya duduk sini, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Nggak bisa. Dan mereka tuh tahu kartu kita dari dulu gitu loh. Jadi jangan macam-macam. Nanti kita skak mereka skak kita 5 kali gitu loh. Kalah kita. Jadi gitulah, pelan-pelan. Dan lalu buat skala prioritas. Buat mereka cinta dengan ilmu dulu. Lalu tanamkan nilai-nilai iman dan tauhid dulu sebelum maksiat-maksiat yang nampak di mereka. Sekali lagi, kalau kita dokter, sembuhkan yang paling fatal dulu gitu loh. Ada pasien masuk ke ICCU, kita dokternya ternyata punya 2 keluhan. Yang pertama, pembuluh darahnya pecah sejam yang lalu, pembuluh darahnya pecah sebulan yang lalu. Masalah yang kedua,
ada kutu air di kakinya, kira-kira antum obati duluan mana? Kutu airnya. Yang kita obati duluan adalah pembuluh darahnya. Dok, tapi kutu air penting nih dok, penting. Iya nanti, penting dok, iya nanti. Buat apa kita sembuhkan kutu air itu? Tuh darah udah kemana-mana dari dalam kepala dan akhirnya golden time-nya hilang. Jadi sembuhkan dulu yang paling fatal, cek dulu ada nggak nih kesyirikan yang dilakukan oleh orang tua kita, itu dulu fokusnya sebelum yang lain.